Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya berharap saudara bersuka cita walaupun hari ini agak sedikit macet, tapi saya percaya saudara sudah ada ke tempat ini, semua akan anugerah Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai, boleh tengok samping kiri kanan dan bilang begini, hari ini kamu pasti diberkati Tuhan. Bilang begitu saudara ya. Haleluya. Oke, sebelum kita mulai, saya mengajak saudara untuk mari kita tundukkan kepala kita hampiri tahta Tuhan. Kita mohon anugerah dan berkat dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami sudah menyembah, kami sudah memuji-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saudara, dalam bulan ini kita bicara sebuah tema yang saya suka sekali. Tema besarnya adalah harmoni, ya. Dan dalam bulan ini kita akan bicara mengenai keluarga, saudara. Saudara, minggu lalu Pak Lukito sudah menyampaikan bahwa kalau bicara mengenai harmoni, kalau bicara mengenai harmonisasi, itu digambarkan di dalam sebuah orkestra yang besar. Memiliki peran masing-masing, memiliki alat musik yang berbeda-beda. Tetapi ketika semua berjalan sesuai dengan partitur yang ada, ketika semua berjalan sesuai dengan bagiannya atau perannya masing-masing, maka semua yang tadinya berbeda bisa menjadi sesuatu yang sangat indah. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga hari ini kita harus mengerti kalau bicara mengenai keluarga, sudah tentu di dalam sebuah keluarga ada banyak perbedaan. Saya dengan istri saya dari latar belakang Ambon, istri saya Batak, sudah berbeda saudara. Ya, tetapi saya percaya bahwa perbedaan itu akan menjadi sebuah kekuatan apabila kita mengelolanya dengan baik atau apabila perbedaan-perbedaan itu berjalan secara harmonis. Sebaliknya, ketika ada suatu perbedaan dan ketika perbedaan itu tidak bisa kita kelola, maka perbedaan yang ada itu akan menjadi sebuah masalah yang besar. Saudara, dalam minggu ini, hari ini, saya akan bicara mengenai loving communication. Saya akan bicara mengenai komunikasi di dalam keluarga. Sehingga kita akan belajar bagaimana komunikasi, bagaimana bahasa kita yang tadinya mungkin berbeda-beda, yang tadinya mungkin satu dengan yang lainnya berbeda. Tetapi ketika kita bisa menyelaraskan itu, maka perbedaan itu kemudian akan menjadi sesuatu yang indah. Saudara, dalam bulan ini ya seperti yang saya sampaikan tadi, minggu pertama kita belajar mengenai embracing roles. Bicara mengenai peran-peran. Dalam sebuah keluarga ada banyak peran. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai seorang anak maupun orang tua. Nah ketika kita mengerti peran kita, desainnya Allah terhadap kita, dan kita melakukan bagian kita seperti yang Tuhan mau, maka perbedaan itu akan menjadi sesuatu yang indah. Begitu juga hari ini kita akan bicara mengenai loving communication. Atau berbicara mengenai komunikasi yang penuh kasih, saudara. Saudara, saya menulis di depan ini sebuah ayat pembuka saya diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Begitu pentingnya sebuah komunikasi, begitu pentingnya sebuah perkataan, sehingga firman Tuhan berkata hidup dan mati dikuasai apa saudara? Lidah. Siapa suka mengepakannya akan memakan buahnya. Nah hari ini kita harus tahu bahwa masa depan kita, keluarga kita, salah satu ditentukan dari perkataan kita. Salah satu juga ditentukan dari bagaimana kita berkomunikasi di dalam keluarga antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua, mungkin juga antara anak dengan mertua dan lain sebagainya saudara. Sehingga kita harus mengerti dan memahami bahwa komunikasi merupakan sesuatu yang sangat penting. Yang setuju boleh bilang amin. Saudara, banyak orang berpikir bahwa kita kalau udah menikah, kalau sudah berjalan seiring waktu, kita akan semakin mengerti. Belum tentu saudara. Satu ketika ada sepasang suami istri mengadakan wedding anniversary yang ke-25 saudara. Ya, wah, yang diundang keluarga dekat dengan teman-teman mereka. Mereka membuat sebuah pesta yang sederhana tapi cukup mewah, yang dihadiri dengan orang-orang yang cukup dekat dengan mereka, saudara. Nah, semua acara berlangsung dengan baik, sampai mendekati puncaknya. Ketika mendekati puncaknya, sang suami kemudian mengeluarkan sebuah piring, saudara.
Di dalam piring itu ada seekor ikan mas yang cukup besar. Dan dia kemudian mulai berkata-kata demikian. Dia bilang, saudara, ketika saya memulai pernikahan dengan istri saya, kami nggak punya banyak hal. Tetapi satu hal yang kami punya adalah setiap kali ada makanan, khususnya ikan mas yang menjadi kesukaan saya dengan istri, kami selalu berbagi. Wah, dia mengawalinya dengan itu. Dan selama bertahun-tahun, saya melihat bahwa ini merupakan sebuah lambang bagaimana kami bisa bertahan sampai hari ini. Wah, ngomongnya kayak begitu, saudara. Kemudian di bagian akhir dia kemudian melanjutkan dan dia berkata demikian. Oleh karena itu, saya akan memberikan bagian terbaik kepada istri saya. Dia ambillah pisau, dipotong kepalanya, dipotong ekornya, saudara. Kemudian diambil dan di atas piringan yang berwarna silver ini, dia kemudian memberikannya kepada istrinya dan berkata, sayangku, inilah bagian terbaik yang bisa aku berikan kepadamu. Wah, semua orang terharu, semua orang merasa, wah ini romantis banget, keren banget lah. Saudara tahu apa yang terjadi? Sang istri kemudian meneteskan air mata. Wah, semua orang jadi kaget. Orang pikir dia meneteskan air mata karena terharu. Kemudian dia mulai menangis, saudara. Waktu dia mulai menangis, orang-orang kaget. Anaknya kemudian datang dan bilang, Mama, kenapa mau menangis? Dan kemudian dia mulai mengungkapkan isi hatinya. Yang selama 25 tahun tidak pernah diucapkan. Dia bilang begini, kita sudah menikah 25 tahun. Tahu nggak? Setiap kali ada ikan mas, aku selalu memberikan yang terbaik kepadamu. Aku selalu memberikan engkau bagian badan. Padahal aku tuh paling suka bagian badan. Tapi karena cintaku kepadamu, aku selalu memberikan kepadamu badan dan aku selama 25 tahun ini hanya makan kepala dan ekor. Suaminya kaget, saudara. Suaminya kaget dan suami bilang begini, sayangku, kenapa kamu gak bilang? Selama 25 tahun ini, aku juga setiap kali makan, aku selalu terpaksa. Istrinya syok juga. Kenapa? Karena aku tuh paling suka bagian kepala dan paling suka bagian ekor. Saudara, hari ini saya mau kasih tahu buat kita semua. Seringkali kita berpikir bahwa tenang aja kalau udah menikah 25 tahun, 30 tahun, sudah pasti saling mengenal. Belum tentu, saudara. Sama seperti contoh ini. 25 tahun menikah, tapi dia juga nggak tahu rupanya suaminya paling suka ya kepala, saudara. Karena tidak pernah dikomunikasikan, yang terjadi adalah apa? Selama 25 tahun, begitu aja dan begitu aja dan begitu aja. Nah, saudara, kalau kita bicara mengenai loving communication, saudara, kita akan tahu bahwa bicara mengenai komunikasi, itu bicara mengenai bagaimana kita memiliki kemampuan untuk menyampaikan perasaan, atau informasi, atau keinginan, atau harapan, bahkan juga pendapat kita dan lain sebagainya. Itu bicara mengenai komunikasi. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau kita mau menyampaikan apa yang menjadi harapan kita, tetapi orang yang di sebelah sana gak ngerti bahasanya, kira-kira jadi apa, saudara? Menurut saudara, kalau ada 5 orang dalam satu tempat, yang satu bisanya cuma bahasa Batak, saudara, contoh ya. Yang satu orang Itali, yang satu mungkin orang Rusia, yang satu orang Prancis dan lain sebagainya. Menurut saudara, kira-kira dengan bahasa yang berbeda, mudah nggak untuk kita ngerti apa yang dimaksudkan orang yang ada di dalam satu ruangan itu? Gak akan mudah. Kenapa? Sederhana. Karena bahasanya berbeda. Saudara, kalau kita bicara mengenai komunikasi, banyak orang berpikir bahwa komunikasi adalah kata-kata. Komunikasi adalah perkataan yang keluar dari mulut kita. Menurut sebuah penelitian, bicara mengenai komunikasi, kata-kata itu ternyata pengaruhnya itu sangat kecil. Hanya 7%, saudara. Jadi kalau saudara bicara panjang lebar, belum tentu orang yang di sebelah sana memahami. Nah, bagian yang lain adalah 38%, itu bicara mengenai intonasi, bicara mengenai penekanan. Kalau ada hal yang penting, kita menekankan dengan intonasi suara, dengan nada kita. Itu akan membuat orang lain lebih memahami, saudara. Nah, dan yang lebih besar lagi pengaruhnya dalam sebuah komunikasi adalah bahasa tubuh. Di mana 55% dari bahasa tubuh itu mempengaruhi sebuah komunikasi. Nah, hari ini saya ingin sampaikan bahwa
Karena begitu pentingnya sebuah komunikasi, sampai-sampai kitab Kejadian mencatat bahwa suatu ketika umat Tuhan, ketika orang-orang berusaha untuk membangun menara Babel, yang tingginya sangat tinggi saudara, Alkitab mencatat bahwa untuk mencerai-beraikan mereka, untuk menggagalkan mereka, maka yang dikacaukan adalah apa saudara? Bahasanya. Sehingga di sini saya menuliskan bahwa komunikasi yang kacau dapat mencerai-beraikan sebuah keluarga. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini. Tentunya konteks ini bicara mengenai bagaimana Tuhan mengacaukan bahasa di Menara Babel. Tapi ada kata-kata yang menarik yang akan saya sampaikan buat saudara. Di dalam Kejadian 11 ayat 7 sampai ke 8 berkata demikian. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana. Apa saudara? Bahasa mereka. Katakan dengan saya, bahasa mereka. Saudara, ketika sebuah bahasa menjadi kacau, maka yang terjadi adalah apa? Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ada banyak pasangan suami istri, tinggal sudah 20 tahun, tinggal bersama-sama sudah 25 tahun. Tetapi masih belum mengerti bahasa daripada pasangannya. Begitu juga dalam kehidupan kita saudara. Nah sehingga dikatakan demikianlah Tuhan mencerai beraikan mereka. Dari ayat ini waktu saya baca, saya coba merenungkan. Dan saya mendapati bahwa sebuah komunikasi yang kacau, sebuah komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, bahasa yang tidak dimengerti oleh pasangan atau anak-anak kita, dapat menyebabkan kekacauan di dalam sebuah keluarga. Itulah kenapa hari ini kita belajar mengenai komunikasi. Sebuah survei yang dirilis tahun 2020 yang lalu, 2022 tahun yang lalu, menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Indonesia itu semakin tinggi saudara. Dan waktu saya baca, ternyata yang menyebabkan perceraian di dalam sebuah keluarga semakin tinggi, salah satu penyebab yang paling atas adalah masalah komunikasi. Katakan dengan saya, komunikasi. Boleh diklik sekali lagi? Nah, dari sini kita bisa melihat saudara, bahwa ternyata komunikasi memegang peranan yang cukup penting di dalam sebuah keluarga. Kadang-kadang kalau kita nggak ngerti bahasa pasangan kita nggak ngerti bahasa anak-anak kita, disitulah biasanya masalah mulai terjadi. Sehingga di sini saya tuliskan bahwa pasangan suami istri yang biasanya sibuk, itu nggak punya waktu yang cukup untuk berkomunikasi. Nah kurangnya waktu untuk saling berbagi dan berkomunikasi ini seringkali menimbulkan mispersepsi. Berapa banyak di dalam keluarga yang kemudian ada mispersepsi, salah pengertian. Kadang-kadang kita berasumsi kalau kita ngomong A harusnya istri saya udah ngerti. Belum tentu. Demikian juga di dalam segala apa yang kita lakukan. Dalam pekerjaan, dalam apa aja saudara. Satu ketika ada seorang pimpinan perusahaan, dia datang ke kantornya. Waktu dia datang ke kantornya, waktu dia masuk, dia lihat ada seorang yang duduk-duduk saudara. Wah dia langsung marah karena dia seorang pekerja keras. Dan di situ sudah dituliskan peraturan daripada perusahaan ini adalah pekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh. Waktu dia datang, dia panggil orang itu, hei kamu ngapain duduk-duduk? Iya pak, saya lagi nunggu orang pak. Kamu keterlaluan, sudah berapa lama kamu kerja di sini? 2 minggu pak. Ya sudah, dikeluarin dompetnya saudara, dikasih duit 1 juta. Dan dibilang begini, mulai sekarang kamu gak usah kerja di sini lagi. Wah, orang itu kaget saudara. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergilah dia. Setelah dia pergi, sang pimpinan ini masuk ke dalam ruangan. Dia bertanya kepada anak buahnya, hei ada yang tahu gak siapa yang duduk depan tadi? Oh yang di depan itu pak, iya. Siapa dia? Oh itu tukang ojek online saudara. Saudara kadang-kadang kita berasumsi sesuatu. Tanpa kita tanya masalahnya apa, tanpa kita tanya duduk perkaranya apa. Asumsi seringkali membuat komunikasi itu menjadi kacau. Dia kaget saudara. Wah tentunya yang hoki siapa saudara? Tukang ojek online. Lagi duduk-duduk, tiba-tiba dikasih 1 juta. Karena rupanya dia lagi nunggu pesanan.
Bosnya datang, ngeliatin dia pikir karyawannya, marah-marah, udahlah kamu gak usah kerja sini, dikasih duit saudara. Nah hari ini saya ingin kita mengerti bahwa komunikasi merupakan sesuatu yang sangat penting. Sehingga ada seorang yang bernama Gottman dengan istrinya Silver. Mereka menuliskan sebuah buku, The Seven Principles for Making Marriage Work. Di situ mereka menjelaskan saudara, bahwa ada 4 pola komunikasi yang negatif yang bila dilakukan dalam sebuah keluarga. Survei ini cukup mengejutkan karena dikatakan bahwa kalau pola komunikasi ini dilakukan terus-menerus, maka 94% akan berujung kepada perceraian dalam waktu kurang dari 7 tahun. Saudara, ketika pasangan ini menuliskan mengenai hal ini, mereka melakukan riset, mereka melakukan survei, dan mereka mendapati bahwa ada 4 komunikasi yang sangat berbahaya apabila ada di dalam sebuah keluarga, rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan seorang orang tua dengan anak. Yang pertama adalah apa saudara? Mengkritik, katakan dengan saya mengkritik. Seringkali yang kita lakukan adalah mengkritik. Salah sedikit kita kritik, gak boleh begini, gak boleh begitu, kamu salah, kamu begitu. Saudara, kalau di dalam rumah tangga kita ada pola komunikasi yang terus-menerus mengkritik, menurut buku ini 94% berkemungkinan besar berakhir di perceraian. Yang kedua, bukan hanya mengkritik, tetapi yang kedua adalah apa saudara? Menghina. Saudara, minggu lalu kita sudah belajar bahwa kebutuhan seorang pria atau seorang suami adalah dihargai. Nah seringkali masalah itu terjadi ketika istri mungkin udah gak tahu mau ngomong apa, yang dilakukan adalah perkataan yang meremehkan, perkataan yang menghina, perkataan yang membuat sang suami itu menjadi merasa direndahkan saudara. Saya beritahu, kalau kita masih terus-menerus melakukan pola komunikasi yang demikian, hati-hati saudara. Bisa berujung kepada perceraian. Hal yang ketiga dikatakan saling menyalahkan, ngeblame, salahin, gak pakai tanya, gak pakai introspeksi. Pokoknya ada masalah, yang dilakukan adalah menyalahkan orang lain. Menyalahkan pasangannya, menyalahkan anaknya, menyalahkan orang tuanya. Ketika itu terjadi, hati-hati saudara. Dan yang keempat, apa saudara? Mendiamkan. Saya menemukan di dalam keluarga-keluarga, Kak, saya udah gak mau lagi ngomong, udah biarin aja. Dia mau ngomong apa, dia mau bikin apa, terserah. Wah, hati-hati saudara, kalau sudah keluarkan kata-kata terserah. Nah sehingga secara cepat saya akan mengajak saudara untuk melihat dari 4 hal ini. Yang pertama, kritik. Kritik itu apa sih? Kritik itu adalah kita menyerang kepribadian atau karakter orang lain secara verbal. Dengan menggunakan kata-kata. Kamu tuh memang gak bisa. Kamu bisanya apa sih? Tahu gak? Setiap kali kamu buat keputusan, gagal terus. Hati-hati sudah. Ketika kita terus mengucapkan hal itu, bahaya saudara. Nah di dalam buku ini, dia mengumpamakan 4 hal ini itu sebagai horseman yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Sehingga menurut Gottman dia berkata bahwa ketika 4 ciri ini ada di dalam sebuah keluarga, artinya tanda-tanda quote and quote kiamat itu udah dekat saudara. Hari ini saya ingin coba kita cek, kita introspeksi. Apakah dalam komunikasi kita yang kita lakukan adalah sering menyerang pribadi, menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Amsal 15 ayat yang pertama bagian B berkata demikian. Perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yuk kita belajar untuk memulainya dengan lembut saudara. Memulai dengan lembut bicara mengenai apa? Bicarakan apa yang saudara rasakan. Bicarakan apa yang saudara sedang alami.
sampaikan itu dengan lembut, saudara. Alkitab berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Saudara, ini hal yang penting. Di awal-awal pernikahan kami, saya dengan istri, wah namanya Ambon saudara ya. Wah terus kemudian saya itu dominan. Sehingga setiap kali ada masalah atau ada persoalan, saya biasanya tuh suka take over, kemudian ngatur karena dominan sekali saudara. Nah istri saya belajar bahwa di awal-awal pernikahan ketika saya salah, dia tuh orangnya juga, pokoknya dia tuh gak mau ada masalah lama-lama. Jadi kalau ada problem yang dilakukan adalah dia juga langsung ngomong. Saya begitu diomongin begitu, udah saudara gak ada habisnya. Kemudian dia belajar, oh harus tunggu, gak boleh langsung ngomong. Sehingga setiap kali ada masalah, ada konflik, istri saya selalu mengawalinya dengan lembut. Tunggu pulang, ya kan, pulang kantor, gak langsung diomongin saudara. Siapin makanan dulu, kasih teh dulu saudara, dipijit-pijit dulu sedikit. Kalau udah mulai segar, baru saudara, dia baru mulai ngomong, Pap, tahu nggak? Kemarin itu sebenarnya papi nggak sepenuhnya benar loh. Kenapa aku bisa bilang begitu? Dia mulai ngomong. Ketika dia berbicara seperti itu, ketika dia nggak langsung kritik, papi tuh orangnya begini, begitu. Apa yang terjadi? Semua itu bisa teratasi dengan baik. Hal yang kedua saudara, yang tadi saya sampaikan, menghina. Menghina itu bicara mengenai apa? Menyerang pribadi dengan maksud untuk menghina atau merendahkan. Kadang-kadang di dalam hubungan suami istri, ketika percekcokan atau ketika sudah ribut besar, karena udah nggak tahu lagi mau ngomong apa, kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang merendahkan. Kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang menjurus kepada penghinaan. Kamu tuh mesti ingat, kamu tuh dulunya dari mana? Wah bahaya saudara. Kamu tahu nggak? Waktu saya ketemu kamu tuh nggak ada apa-apanya. Hati-hati. Pola komunikasi seperti ini, tanpa kita sadar, kalau kita ulangi terus-terusan, dapat mengakibatkan keretakan di dalam rumah tangga. Begitu juga kita dengan orang tua atau mertua dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Belajarlah untuk mulai membangun yang namanya budaya menghargai. Apapun saudara, belajar untuk menghargai. Kita harus selalu mengingatkan diri kita tentang hal positif dari pasangan kita. Jadi maksudnya gini, ketika kita tidak mengingatkan diri kita terus-menerus bahwa pasangan kita tuh orangnya punya banyak hal yang positif, maka kita akan cenderung untuk selalu mengatakan kata-kata yang negatif ke dia. Sehingga hari ini Alkitab berkata, ya, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ketika saudara mulai membangun budaya penghargaan dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang tepat, yang terjadi adalah saudara sedang membuat rumah tangga kita, hubungan kita dengan anak, hubungan kita di dalam keluarga kita, itu semakin rekat saudara. Yang ketiga, menyalahkan. Ya, menyalahkan itu bicara mengenai apa? Selalu melihat kesalahan orang lain dan dengan mudah menyalahkan mereka. Kalau hari ini ada di antara kita yang pola komunikasi kita adalah demikian, yuk kita belajar sama-sama, saudara. Apa yang harus kita lakukan dibandingkan kita menyalahkan orang lain, menyalahkan pasangan kita? Kenapa kita tidak belajar untuk mengambil tanggung jawab itu? Kalau ada kesalahan, itu tanggung jawab saya. Saya percaya kalau kita belajar untuk mengambil tanggung jawab di dalam rumah tangga dan keluarga kita, maka tidak akan mudah keluar dari mulut kita kata-kata menyalahkan saudara. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal yang pertama sampai yang ketiga dalam terjemahan TSI, saya tulis demikian. Janganlah menjadikan dirimu hakim atas kesalahan orang lain, supaya Allah tidak menghakimi kamu kalau kamu juga melakukan kesalahan yang sama kepada orang lain. Kadang-kadang kita sering menempatkan diri kita menjadi hakim. Kita merasa kita yang paling benar. Kita merasa nggak ada yang lebih benar dari saya. Apalagi istri saya.
Itu yang sering terjadi. Kemudian dikatakan apa? Karena sebagaimana kamu telah menghakimi orang lain, demikianlah kamu akan dihakimi oleh Allah. Janganlah menyalahkan orang lain karena kesalahan kecil. Kamu melihat kuman di seberang lautan, tetapi gajah di pelupuk matamu tidak kamu lihat. Kalau kita mau jujur, seringkali dalam sebuah konflik, masalah yang ada tidak hanya diakibatkan oleh pasangan kita, tapi mungkin masalah terbesar disebabkan oleh kita. Itulah kenapa Alkitab memberikan nasihat. Ketika terjadi satu konflik, jangan lihat selumbar di mata orang lain. Tetapi lihat dulu apa yang menutup mata kita saat ini. Di dalam apa yang harus kita lakukan, saya menulis di dalam Galatia 6 ayat yang kelima. Yuk kita belajar, tiap-tiap orang, yuk belajar mengambil tanggung jawabnya sendiri. Ini penting di dalam pola komunikasi di dalam sebuah rumah tangga, saudara. Karena kenapa? Karena kalau kita gak melakukan hal ini, maka yang terjadi adalah yang tadi. Menyalahkan, apapun dia yang salah, dia yang salah. Dan yang keempat, ini yang saya bilang, mendiamkan. Mendiamkan itu bicara mengenai apa? Membiarkan suatu masalah, membiarkan satu konflik, tanpa ada penyelesaian yang tuntas. Berapa banyak di antara kita yang ketika konflik terjadi, kita bilang, ya sudahlah, gak apa-apa. Kita naik tidur dan kita beranggapan bahwa udahlah biarin aja, ntar juga beres. Kalau pria-pria lebih mudah, biasanya yang wanita itu lebih sulit, saudara. Saya di awal pernikahan, waktu saya masih belum punya banyak pengertian. Setiap kali ada konflik, saya pikir ya sudahlah, nanti besok aja baru diselesain. Saya mah gampang, saudara. Begitu nempel di bantal, langsung tidur, saudara. Istri saya bisa nggak tidur semalaman. Hari ini, kalau kita masih punya pola yang sama, udahlah diamin aja, ntar juga adem sendiri. Nah, kita harus bertobat, saudara. Karena kenapa? Karena yang harus kita lakukan, setiap kali ada masalah, setiap kali ada konflik, setiap kali ada persoalan, yang harus kita lakukan adalah belajar untuk membicarakannya dengan kasih dan menyelesaikannya sampai tuntas. Alkitab berkata, kalau kamu marah, janganlah biarkan amarahmu sampai matahari terbenam. Bicara mengenai apa? Kalau ada sesuatu, kalau ada konflik, jangan didiemin, selesaikan segera. Nah, seringkali kita beranggapan bahwa udahlah biarin aja lah. Tahukah saudara, Amsal 18 ayat yang ke-21 berkata demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Sehingga kalau kita enggak menyelesaikannya, kita enggak mengkomunikasikannya dengan baik, maka yang terjadi adalah akhir daripada hubungan kita bisa menjadi sesuatu yang buruk. Kalau bicara mengenai mendiamkan, tahukah saudara bahwa cara untuk merusak sebuah taman, saudara nggak usah capek-capek pergi cabut dia punya rumputnya, saudara nggak usah capek-capek ngambil cangkul dan cangkul ngerusakin, nggak usah capek-capek. Cara untuk merusak sebuah taman yang indah adalah dibiarin aja, didiemin aja. Saya beritahu, 6 bulan saudara biarin sebuah taman yang indah akan berubah menjadi hutan, akan berubah menjadi sesuatu yang buruk, akan berubah menjadi satu tempat di mana banyak mungkin binatang buas, banyak mungkin hewan-hewan liar yang akan hinggap di situ. Hari ini, kalau engkau memiliki pola komunikasi di dalam hubunganmu suami istri atau dengan anak atau dengan orang tua, kalau ada masalah diamin aja. Saya beritahu, ketika kita mendiamkan, sebenarnya kita sedang menghancurkan secara perlahan-lahan. Itulah kenapa hari ini penting bagi kita untuk mengerti bahwa jangan kita berpikir ada masalah, udah diamin aja, entar juga adem. Enggak, saudara. Nah, dari 4 hal yang tadi, di mari kita udah belajar bahwa ketika ada masalah dalam rumah tangga, ketika ada 4 hal tadi, mengkritik, menghina, menyalahkan, mendiamkan, itu merupakan hal yang sangat berbahaya, maka kita harus tahu bahwa untuk mengatasi itu semua, di samping yang tadi yang saya udah bilang, saya menuliskan demikian. Tahukah saudara bahwa relasi yang penuh kasih akan mempengaruhi sebuah komunikasi. Saya ulangin,
relasi yang penuh kasih memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sebuah komunikasi. Ketika saudara memiliki relasi yang bagus antara saudara dengan pasangan saudara, antara saudara dengan anak saudara, antara saudara dengan orang tua saudara, maka relasi yang bagus itu akan membuat komunikasi kita menjadi lebih mudah. Betul? Tapi ketika kita sudah tidak memiliki lagi relasi yang baik, komunikasi apapun akan terasa begitu sulit. Saya kasih contoh. Waktu kita lagi jatuh cinta dulu dengan pasangan kita hari ini. Wah, saudara gak usah ngomong panjang-panjang saudara. Cukup dia kedipin mata kita tahu, oh itu harus jemput jam 5 sore. Wah, ngerti saudara. Kenapa? Karena relasinya bagus. Tapi coba saudara lihat di dalam sebuah rumah tangga. Kadang-kadang orang kalau berantem jaraknya cuma semeter. Ngomongnya bisa kedengaran sampai di RT sebelah. Ngomongnya pakai teriak-teriak. Padahal kan sebenarnya kalau cuma jarak semeter 2 meter kita ngomong pelan harusnya dia dengar. Pertanyaannya, kenapa kalau orang ribut ngomongnya gede-gede? Jawabannya sederhana. Karena relasinya ada jarak yang sangat jauh. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau bicara mengenai komunikasi, harus dibangun di atas sebuah saudara? Relasi yang baik. Kalau saudara lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13. Alkitab menuliskan kasih itu sabar. Ketika ada kasih di dalam diri kita, maka kualitas karakter salah satunya sabar itu akan keluar saudara. Tapi kalau kita tidak memiliki kasih, maka kita akan jadi orang yang gak sabaran. Alkitab juga mencatat kasih itu tidak memegahkan diri. Dia tidak melakukan yang tidak sopan. Seseorang kalau penuh dengan kasih, gak akan pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Saudara ceklah, waktu kita lagi deket-deketnya sama pasangan kita. Waktu kita lagi berbunga-bunganya dengan pasangan kita. Ada gak kata-kata yang kotor? Ada gak kata-kata yang gak membangun? Ada gak kata-kata yang menghina? Gak ada saudara. Kenapa? Karena kita punya relasi. Ada kasih yang baik di dalam diri kita. Sehingga hari ini saya harus sampaikan. Kalau di dalam sebuah keluarga, antara ayah dengan anak ngomongnya udah keras, ngomongnya udah kritik, ngomongnya udah menghina, antara suami dengan istri, kata-katanya mulai kata-kata yang tidak membangun, maka coba kita cek. Jangan-jangan masalah utamanya karena kasih kita yang sudah mulai pudar. Oleh karena itu saya akan mengajak saudara bicara mengenai komunikasi di dalam keluarga. Kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29 akan menolong kita untuk mengerti bagaimana membangun pola komunikasi yang baik di dalam sebuah keluarga. Saya suka sekali dengan Alkitab karena Alkitab dapat menjelaskan banyak hal hanya dari satu ayat. Saya mengajak saudara untuk membaca di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata demikian saudara, ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, ini mantap nih saudara, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ada 4 pola komunikasi yang harus kita bangun di dalam keluarga kita. Apabila kita ingin melihat keluarga kita memiliki komunikasi yang baik. Apabila kita ingin melihat keluarga kita bahagia saudara. Yang pertama, Alkitab berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Yang pertama, kita harus belajar untuk mengeluarkan perkataan yang kudus, perkataan yang baik, perkataan yang membangun, saudara. Alkitab mencatat bahwa apa yang keluar itu sangat ditentukan dari apa yang masuk. Sehingga penting juga kita hari ini untuk mengawasi apa yang seringkali masuk. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita ajak ngobrol. Kalau kita suka bergaul, kita masukin dengan orang-orang atau dengan lingkungan yang keluarin kata-kata yang demikian, akan sangat mudah bagi kita
untuk mengeluarkan kata-kata itu di dalam keluarga kita. Sehingga yang pertama, kita mengajarkan kita, yuk belajar menguduskan pikiran kita, hati kita, hidup kita. Supaya apa? Supaya jangan ada perkataan yang tidak baik. Jangan ada perkataan yang kotor yang keluar dari mulut kita. Tadi saya sudah sempat sampaikan di depan. Ketika ada perkataan-perkataan seperti itu, salah satu indikator yang perlu kita cek, bagaimana relasi kita dengan dia, dengan pasangan kita. Yang kedua, dikatakan tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Saudara, mari biasakan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam hubungan kita suami istri, di dalam kita dengan anak-anak atau siapapun. Belajar untuk selalu mengeluarkan perkataan yang membangun, perkataan yang positif, perkataan yang mengencourage satu dengan yang lainnya. Kalau kita terus melakukan itu, saudara, saya percaya atmosfer di dalam keluarga kita akan menjadi atmosfer yang baik. Yang ketiga, dikatakan yang tadi saya bilang, di mana perlu. Kata-katanya pendek, tetapi mengandung suatu pengertian. Yuk kita belajar untuk mengeluarkan perkataan yang tepat, di waktu yang tepat, dengan porsi yang tepat, saudara. Nah, ini yang kemudian jadi challenge. Karena biasanya seseorang kalau udah emosi, udah marah, itu biasanya gak tahu lagi kata-kata yang tepat, gak tahu lagi timing yang tepat, gak tahu lagi porsinya yang tepat, semuanya keluar. Itulah kenapa penting buat kita untuk mengerti. Ketika saudara sedang dalam keadaan marah atau amarah sedang menguasai saudara, jangan saudara mengambil keputusan apapun atau berkata-kata apapun. Tenangkan diri saudara. Kalau kita lihat, apa sih gunanya, pentingnya perkataan yang tepat pada waktunya dengan porsi yang tepat? Beberapa ayat mencatat, Amsal 15 ayat yang ke-23 dikatakan, alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Saudara, dalam suami istri, saudara boleh kok ngomong sesuatu yang mungkin mengkoreksi pasangan kita. Tetapi tentunya kita harus melihat, kalau saudara mau mengkoreksi pasangan kita, lihatlah timing yang tepat, lihatlah waktu yang tepat. Saudara, saya itu sering dikoreksi sama istri saya. Khususnya kalau saya habis khotbah, itu dulu saudara, papi itu tahu gak, ngomongnya kecepatan, gak ngerti, aku aja gak ngerti, waduh saudara ya. Tapi kemudian kita sama-sama belajar bahwa kalau kita menunggu waktu yang tepat, momen yang tepat, dengan porsi kata-kata yang tepat, maka apa yang menjadi maksudnya itu bisa sampai ke dalam hidup kita. Saya sering menyampaikan demikian. Sesuatu yang disampaikan dengan logika, nyampainya juga cuma di otak kita, saudara. Tetapi kalau sesuatu itu saudara sampaikan dari hati saudara, dengan kasih, maka maksud dan tujuan saudara akan nyampe langsung di dalam hatinya. Sehingga hari ini kita harus belajar bahwa Amsal 25 berkata perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Sangat penting untuk menunggu waktu. Dan yang terakhir, mari kita lihat dikatakan bahwa supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Belajar untuk setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Perkataan yang keluar dari lidah kita. Yuk kita belajar adalah perkataan yang penuh dengan kasih karunia. Perkataan yang memberikan kata-kata penguatan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang keluar. Sehingga ketika orang itu mendengarnya, siapapun, mereka juga akan beroleh kasih karunia. Nah, itulah kenapa dalam bulan ini kita sedang belajar Growing Kids God's Way di dalam komunitas kami. Dan salah satu pelajaran yang kami lihat dan saya tulis di sini, bahwa salah satu hadiah paling berharga dari orang tua bagi anaknya adalah keyakinan bahwa ibu dan ayahnya saling mengasihi. Dan anak-anak mungkin gak terlalu mengerti apa itu mengasihi antara orang tua. Tetapi akan sangat mudah terlihat jelas
dari perkataannya, dari tindakannya. Sehingga kalau perkataan saudara yang keluar adalah perkataan penuh kasih, perkataan yang baik, perkataan yang membangun, itu adalah hadiah terbaik untuk anak-anak saudara. Terakhir, saya akan tutup dengan, tadi kita udah bicara mengenai komunikasi. Tapi ternyata komunikasi tidak hanya bicara mengenai komunikasi verbal, tapi juga ada bicara mengenai komunikasi non-verbal. Kalau saudara lihat dan saudara belajar, ada 5 bahasa kasih yang penting untuk kita ketahui. Saya nggak akan bahas mengenai hal itu. Tetapi 5 bahasa kasih itu yang pertama adalah act of service, tindakan melayani. Yang kedua adalah words of affirmation, kata-kata yang memberikan kekuatan, kata-kata penguatan saudara, kata-kata yang kita keluarkan akan bisa memberikan penguatan kepada orang yang mendengarnya, khususnya kepada pasangan kita atau anak-anak kita. Contohnya kita bisa bilang, wah kamu tuh penuh perhatian deh, terima kasih ya kamu udah siapin makanan buat aku, terima kasih ya kamu udah siapin anak-anak, mereka jadi seperti ini, rapi, bersih, itu karena kamu udah effort, thank you ya. Saudara kalau keluarin bahasa kata-kata seperti itu, bisa memberikan penguatan kepada pasangan saudara. Yang ketiga adalah quality time saudara. Kadang-kadang orang yang dengan dengan bahasa kasih quality time, istri saya bahasa kasihnya quality time. Dia akan merasa sangat dikasihi apabila saya pulang, saya beres-beres, handphone saya taruh, semuanya saya taruh, dan saya duduk dan saya bilang, oke mam, mami mau cerita apa aja aku dengerin. Wah waktu saya ngomong begitu handphone saya pinggirin, semuanya saya pinggirin. Dia merasa sangat dikasihi. Yang ketiga, yang keempat adalah gift atau pemberian. Ada orang-orang yang bahasa kasihnya adalah pemberian. Dia merasa sangat dikasihi. Kalau saudara pulang gitu ya, saudara bawa sesuatu, apa aja. Ya, contohnya saudara jalan terus saudara lihat wah ada jualan coklat gitu ya, yang mungkin harganya nggak terlalu mahal, saudara beli. Wah, saudara kasih buat orang yang bahasa kasihnya gift. Itu dia akan merasa wah dikasihi. Nah, sehingga penting bagi kita untuk belajar mengerti bahasa kasih pasangan kita, bahasa kasih anak-anak kita. Pertanyaannya gimana sih caranya kita ngerti bahasa kasih anak-anak kita? Gampang. Saudara lihat kecenderungan anak-anak kita, mereka biasanya melakukan apa? Kalau anak saya Caitlin, bahasa kasihnya adalah act of service. Dia itu suka bersih-bersih, dia suka kalau pulang, papi mau apa? Mau apel? Ntar ya aku ambilin. Kalau anak kita suka melayani, biasanya dia itu bahasa kasihnya adalah act of service. Kalau William bahasa kasihnya sama dengan istri saya. Quality time. Dia itu suka kalau dia lagi baca ditemenin, dia itu suka kalau kita bacain sesuatu buat dia, dia akan merasa sangat happy kalau kita memberikan itu untuk dia. So, saya berdoa biar saudara boleh menangkap pesan Tuhan pada hari ini, sehingga kita boleh menjadi keluarga yang tahu bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Ayat terakhir, saya minta tim musik boleh maju ke depan, oke. Ayat terakhir 1 Yohanes 4 ayat 7 ya sampai ke 8 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Oleh karena itu hari ini, yuk kita belajar memberikan kasih kita kepada orang-orang yang kita kasihi dengan perkataan-perkataan yang baik. Saya percaya kalau kita menunjukkan kasih kita dengan perkataan, dengan ucapan, dengan kata-kata yang baik, yang membangun, yang mengasihi, saya percaya saudara akan melihat anak-anak saudara akan bertumbuh sehat jiwanya, spiritnya. Saudara akan melihat hubungan saudara dengan pasangan saudara akan terus bertumbuh menjadi hubungan yang lebih baik dan lebih baik. Saudara akan bisa melihat keluarga saudara akan menjadi keluarga yang kuat karena dibangun di atas kasih Tuhan. Saya berdoa biar kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati saudara. Saudara menangkap pesan Tuhan dan kita mulai mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Ada sebuah lagu yang waktu saya mempersiapkan ini, lagu lama saudara. Lagu ini berkata, kasih itu lemah lembut. Saudara, saya percaya kalau ada kasih di dalam hati saudara, dengar baik-baik.
perkataan yang keluar pasti perkataan yang lemah lembut. Alkitab berkata kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau ada kasih di dalam hati saudara, semarah-marahnya saudara, saudara tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor. Oleh karena itu, kalau hari ini saudara merasa bahwa wah, saya tuh kata-katanya udah mulai kasar, kotor, kata-kata yang gak membangun. Mungkin kita bisa memulainya dengan coba cek. Pertama, bagaimana relasi saudara dengan Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana relasi saudara dengan pasangan saudara. Mari kita tundukkan kepala kita, biar singers mengangkat pujian ini. Lagu yang sangat lama tapi sangat baik. Dikatakan kasih itu lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan kasih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama hampiri Tuhan dan katakan, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajari kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara, sambil musik memainkan dengan lembut, saudara boleh tundukkan kepala saudara. Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 13 dikatakan kasih itu sabar. Ketika kasih memenuhi hati dan hidupmu, maka engkau akan menjadi pribadi yang bisa mengalahkan setiap ketidaksabaran, setiap kemarahan. Kasih itu akan menekan itu semua. Alkitab juga berkata bahwa kasih, dia tidak melakukan yang tidak sopan. Saya percaya kalau relasi kita baik dengan pasangan kita, relasi kita baik dengan Tuhan, ketika ada kasih Kristus memenuhi hati dan hidup kita, saya percaya Alkitab berkata, engkau tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata kotor kepada pasanganmu. Engkau tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata kotor kepada anak-anakmu. Kenapa? Karena kasih itu akan memampukan engkau untuk tidak mengeluarkan kata-kata demikian, sekalipun engkau dalam keadaan yang sangat marah. Alkitab juga berkata bahwa kasih itu dia tidak pemarah. Dan dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hari ini, kalau engkau merasa bahwa engkau sulit mengampuni pasanganmu, kau sulit mengampuni orang tuamu, kau sulit mengampuni orang-orang yang ada di sekitarmu, jangan-jangan kasih itu mulai dingin di dalam hatimu. Kalau hari ini engkau mudah sekali marah, engkau mudah sekali emosi, sedikit-sedikit engkau keluarkan amarahmu. Coba kita cek, jangan-jangan kasih Allah sudah mulai hilang dalam hati kita. Saya jemput Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Semua boleh bangkit berdiri. Hari ini kalau engkau datang dengan pasanganmu suami istri, bolehkah engkau pegang tangannya? Kalau engkau datang dengan anakmu, bolehkah engkau pegang tangan anakmu? Saudara, saya percaya ketika kasih Kristus memenuhi hati kita, maka apapun yang keluar dari mulut kita, semuanya akan baik, semuanya akan membangun, semuanya akan penuh dengan kasih Tuhan. Tapi kalau yang dalam hati kita amarah, benci, emosi, maka kata-kata yang keluar pun adalah kata-kata yang demikian. Kita
Kita angkat pujian ini sekali lagi yuk. Sekali lagi buat engkau pasangan suami istri, boleh pegang tangan pasanganmu. Sama-sama katakan. Kasih pasti lemah. Aku berdoa biar roh Allah kemudian menjamah setiap kami Tuhan. Kalau hari ini mulai tidak ada kelemah lembutan dalam keluarga kami, dalam komunikasi kami dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua. Aku berdoa Tuhan pulihkan relasi mereka. Biar kasih Kristus turun di dalam hati kami. Tuhan, aku berdoa kalau hari ini ada di antara kami yang sudah mulai marah-marah. Ada di antara kami yang mudah sekali emosi. Aku berdoa, kasih Kristus turun atas hidupmu. Tuhan, pulihkan relasi antara suami dengan istri. Pulihkan relasi antara orang tua dengan anak. Pulihkan relasi antara kakak dengan adik. Aku berdoa, biar jemaat di tempat ini adalah jemaat yang memiliki komunikasi yang penuh dengan kasih. Mari sama-sama katakan, ajarilah kami, ajarilah kami ini. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Izinkan kasih Tuhan turun dalam hidupmu. Izinkan kasih Kristus memenuhi hatimu. Izinkan kasih Tuhan merubah sifat-sifat kita yang lama. Biarkan kasih Tuhan yang memenuhi hidupmu dan keluargamu. Sekali lagi sama-sama katakan, ajarilah kami. Ajarilah kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Biar roh Allah yang terus menjamah dan melawat kami. Haleluya. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman Tuhan. Tapi aku percaya kebenaran firman Tuhan akan terus berbicara kepada setiap jemaat yang ada di tempat ini. Aku berdoa biar kasih Kristus memenuhi kami. Sehingga bahasa yang kami keluarkan adalah bahasa kasih. Bahasa yang kami keluarkan adalah bahasa yang menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Berkati umat-Mu di dalam nama Yesus. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.